Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah Gedung Putih menegaskan bahwa embargo terhadap Teheran sangat berhasil dalam menekan perekonomian negara tersebut. Pemerintahan Presiden Donald Trump juga menyatakan masih mempertimbangkan semua opsi di tengah eskalasi militer yang semakin meningkat di kawasan Teluk. Saya seharusnya menerima pesan dari Iran malam ini, jadi kita lihat saja bagaimana kelanjutannya, kata Trump kepada wartawan di Washington, Jumat, 8 Mei 2026. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmail Baghai mengklarifikasi pada hari Jumat bahwa Teheran masih mempelajari proposal Amerika dan akan mengumumkan tanggapannya setelah keputusan akhir tercapai. AS mengawasi Iran di dekat Selat Hormuz. Di saat bersamaan, Komando Pusat AS, CENTCOM, mengonfirmasi pengerahan kekuatan laut tambahan, termasuk kapal perusak USS Truxtun, USS Rafael Peralta, dan USS Mason, yang saat ini beroperasi di wilayah Laut Arab dan Teluk sebagai bagian dari operasi pengamanan jalur pelayaran internasional. CENTCOM menyebut operasi tersebut bertujuan mendukung blokade laut terhadap Iran dengan melakukan pengawasan dan pencegatan kapal-kapal yang diduga melanggar pembatasan ekonomi. Dalam pernyataannya, militer AS mengklaim telah mengalihkan sedikitnya 57 kapal komersial dan menonaktifkan beberapa kapal lainnya untuk mencegah aktivitas keluar masuk pelabuhan Iran. Operasi ini diperlukan untuk menjaga keamanan jalur perdagangan energi global, demikian pernyataan yang dikutip dari akun resmi CENTCOM di platform X, Jumat, 8 Mei 2026. CENTCOM juga mengklaim beberapa kapal perusak mereka sempat menjadi target serangan rudal dan drone Iran saat melintas di kawasan tersebut, yang kemudian dibalas dengan serangan presisi ke sejumlah target di Iran. Teheran sendiri belum memberikan konfirmasi resmi terkait klaim tersebut. Bagaimana blokade AS bisa menekan ekonomi Iran? Kebijakan blokade Angkatan Laut yang diperketat Amerika Serikat, AS, terhadap Iran sejak pertengahan April mulai menunjukkan dampak serius terhadap perekonomian Teheran. Presiden AS Donald Trump bahkan sebelumnya mengklaim bahwa sistem ekspor minyak Iran akan meledak dalam beberapa hari akibat lumpuhnya jalur pengiriman minyak mentah. Meski prediksi tersebut belum sepenuhnya terjadi, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tekanan besar yang kini dihadapi Iran. Gangguan terhadap pelayaran kapal masuk dan keluar pelabuhan membuat ekspor minyak melambat, sementara nilai mata uang Iran dilaporkan anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah terhadap dolar AS. Kondisi ini juga disebut memicu pemutusan hubungan kerja dalam skala luas di berbagai sektor. Mereka gagal. Mata uang mereka tidak berharga. Inflasi mereka mungkin 150%. Uang mereka tidak berharga, mereka tidak mampu membayar tentara mereka, ujar Trump dalam pernyataannya di Gedung Putih Minggu ini, merujuk pada kondisi ekonomi Iran yang melemah akibat sanksi dan blokade. Di tengah eskalasi tersebut, pertanyaan besar kini muncul, apakah tekanan ekonomi ini cukup kuat untuk memaksa Iran menerima tuntutan AS, termasuk penghentian program pengayaan nuklir dan pembatasan pengaruh Teheran di Selat Hormuz? Edward Fishman, Direktur Pusat Geoeconomi di Council on Foreign Relations, menilai blokade ini memberikan dampak signifikan karena Iran sangat bergantung pada pendapatan minyak. Tanpa ekspor minyak, pemerintah Iran akan kesulitan membayar gaji dan memenuhi kebutuhan impor, ujarnya, seperti diberitakan CBC. Dampaknya sangat besar, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat Iran, lanjutnya. Namun demikian, para analis masih berbeda pendapat mengenai kapan dampak paling berat akan benar-benar dirasakan. Faktor utama yang menjadi penentu adalah jumlah minyak yang sudah diekspor sebelum blokade diberlakukan serta kapasitas penyimpanan minyak Iran saat ini. Laporan Wall Street Journal menyebutkan bahwa Iran masih menyimpan sekitar 140 juta barel minyak di kapal tangkar terapung di luar zona blokade, sebagian besar menunggu untuk dikirim ke China. Stok ini diperkirakan dapat menjaga aliran pendapatan Iran setidaknya hingga bulan Agustus. Soufan Center menambahkan bahwa cadangan tersebut masih menjadi penyangga sementara bagi ekonomi Iran, namun tidak cukup untuk menahan tekanan jangka panjang jika blokade terus diperketat. Laporan CIA bertentangan dengan perkiraan Trump. Sebuah laporan intelijen CIA yang disampaikan kepada pemerintahan Donald Trump menyebut Iran masih mampu bertahan dari blokade Angkatan Laut Amerika Serikat selama sekitar 3 hingga 4 bulan sebelum mengalami tekanan ekonomi yang lebih parah. Laporan ini bertentangan dengan klaim Gedung Putih yang sebelumnya menyebut Iran akan segera kolaps akibat blokade.
Presiden Trump bahkan mengatakan Iran berada dalam kondisi runtuh dan ekonominya hampir tidak berfungsi. Namun, sejumlah analis menilai dampaknya tidak secepat yang diperkirakan. Iran masih memiliki cadangan minyak besar di kapal tanker terapung dan pendapatan dari ekspor sebelumnya yang membuat negara itu bisa bertahan lebih lama. Meski begitu, para pengamat menegaskan bahwa blokade tetap memberikan tekanan serius pada ekonomi Iran dan meningkatkan peluang Teheran untuk dipaksa bernegosiasi, meski tidak dalam waktu singkat seperti yang diharapkan pemerintah AS. Latar belakang perang AS-Israel versus Iran. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran bermula dari meningkatnya ketegangan pada 28 Februari ketika AS bersama Israel melancarkan serangan ke sejumlah titik di Iran. Dalam serangan itu, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan meninggal dunia dan posisinya kemudian digantikan oleh putranya, Mojtaba Khamenei, setelah mendapat persetujuan dari Majelis Ahli. Serangan tersebut terjadi 2 hari setelah perundingan nuklir antara AS dan Iran di Jenewa berakhir tanpa kesepakatan. Selama ini Washington dan Tel Aviv menuduh Teheran berusaha mengembangkan senjata nuklir, sedangkan Iran terus menegaskan bahwa program nuklirnya digunakan untuk tujuan damai. Ketegangan kemudian berubah menjadi perang terbuka. Iran melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel dan pangkalan militer AS di beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Pada saat yang sama, Iran menghentikan pembicaraan nuklir dan memberlakukan blokade di Selat Hormuz, jalur utama perdagangan energi dunia. Kebijakan itu memicu kenaikan harga minyak global dan meningkatkan kekhawatiran akan krisis energi internasional.